Oke, baik. Nah, buat kalkulus 2 ini, kelas 4 ini sama Bu Hanung ya. Nah, di sini buat silabusnya, buat UTS, itu ada seputar ini. Mungkin dari teman-teman kalau di kelas dapatnya agak banyak, kayak ya cukup banyak materi-materinya, tapi kurang lebih untuk UTS-nya, kalau dilihat dari soal-soal dari tahun ke tahun, silabusnya tentang 5 ini. Nah, di sini ada integral tak tentu, terus biasanya di sini nanti tentang teknik-teknik pengintegralan. Nah, kemudian nanti ini ada definisi integral yang teman-teman dapat duluan. Jadi teman-teman dapatnya yang 2 dan 3 ini duluan, definisi integral dan integral tertentu. Jadi nanti kita akan bahas ini dulu karena ini yang udah dibahas sama Bu Hanung. Nanti kemudian baru yang nomor 1, 4, dan 5. Oke. Nah, karena dari Bu Hanung kemarin meminta buat tutor nanti tolong dibahas soal tugas 1 kemarin, bulan kemarin kayaknya ya. Tugas satunya itu dibahas karena masih banyak yang mengerjakannya belum tepat gitu. Nah, jadi sebelum aku masuk ke soal-soal tugas, mungkin aku recap sedikit tentang definisi integral sama integral tertentu. Oke. Baik. Nah, di sini kalau tentang integral tertentu, mungkin udah dijelasin banyak banget sama Bu Hanung ya, buat dari dasar-dasar teorinya. Ini kalau suaraku nggak aman langsung bilang ya, karena ini agak tidak stabil koneksinya. Oke, nah untuk teori-teorinya, dasar teorinya udah banyak dijelasin sama Bu Hanung. Mungkin di sini aku bakal jelasin dikit tentang interpretasi geometrinya. Kalau misalkan integral tertentu, nah itu kita bisa melihat interpretasi geometrinya itu sebagai misalkan ada suatu grafik, gitu ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada suatu fungsi, grafik fungsi. Nah, di mana ini fungsinya misalkan fx. Nah, mungkin udah dijelasin dikit sama Bu Hanung. Nah, interpretasi geometri dari ini integral dari A sampai B, fx dx. Fx dx itu interpretasinya adalah misalkan di sini ada A, di sini ada B. Nah, interpretasi geometri adalah luas ini. Jadi kalau misalkan integralnya terhadap turunan integralnya terhadap diferensial x, itu berarti kita seperti mencari luas terhadap sumbu x. Luas dari grafik fungsi fx terhadap sumbu x. Nah, kemudian sepanjang apa? Nah, sepanjang dari A sampai B. Dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Itu interpretasi geometrinya. Nah, dari sinilah akhirnya lebih mudah kita pahami untuk mengerjakan integral dari definisi. Nah, caranya kalau misalkan pakai definisi adalah kita menggunakan partisi-partisi kan ya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman kadang sulit ngapalinnya, kayak kadang-kadang memahaminya sulit. Nah, dari gambar ini bisa ya lebih dipahami lah ya. Dari gambar ini, kalau misalkan kita buat partisi, berarti kita bagi setiap luasnya ini. Nah, kalau misalkan partisi itu kita bagi jadi dua, misalkan satu himpunan, kalau misalkan kita cari partisinya, berarti kita cari himpunan bagian dari himpunan tersebut, himpunan besar itu, menjadi himpunan-himpunan kecil, di mana himpunan-himpunan kecil tersebut kalau diiris, itu tidak punya irisan, kalau misalkan diiriskan itu himpunan kosong, kalau misalkan digabung, itu akan menjadi himpunan besar tersebut. Nah, kalau cara mudahnya, kalau kita lihat dari sini, A sampai B, itu kita bagi jadi dua, gini. Nah, misalkan ini C. Jadi dari A ke B ini kalau kita partisi jadi AC dan CB kayak gitu. Nah, kalau ini kita buat partisi di sini, kita mau mencari luas misalnya. Nah, di sini kita bisa cari di sini satu titik apapun bebas. Aku tulis di sini misalkan
X1 star. Nah, dari X1 star ini kita tarik garis ke atas di mana Fx1 star. Ini kan kalau misalkan kita tarik, ini gambarnya agak kurang ya. Kita tarik garis ke sumbu Y, ini kan Fx1 star. Itu kan ya. Nah, dari titik ini, kalau kita buat ini persegi panjang kayak gini, terus kita hitung luasnya, itu kan akan mendekati luas dari grafik yang ini, ya kan? Walaupun ada errornya sedikit gara-gara ada yang ada di luar atau ada yang ada di dalam, itu kan? Begitu juga yang samping sini. Misalkan kita ambil titik tengahnya aja lah. Ini X2 star. Nah, di sini kita tarik garis ke sumbu Y, di sini Fx2 star. Nah, di sini kalau misalkan kita buat sama, yaitu luas persegi panjang, nah di sini kan kalau kita hitung luasnya, ada yang bagian sini itu lebih, yang bagian sini itu kurang, jadi belum include. Nah, jadi kalau misalkan kita ambil cuma 2 partisi aja, itu kan errornya masih cukup besar, gara-gara ya ini tadi masih ada yang lubang-lubang. Nah, gimana caranya supaya errornya atau lubang-lubangnya itu kecil, atau bahkan limit mendekati tidak ada gitu. Nah, caranya adalah membuat ini jarak dari sini ke sini, jarak setiap partisinya itu nggak lebar-lebar, jadi atau mendekati 0. Ya. Jadi jarak setiap partisi ini kita buat sekecil mungkin sampai mendekati 0. Nah, di situ baru memunculkan yang sudah dibahas di kelas, yaitu norma P. Di mana kalau norma P itu adalah jarak maksimum ya, jarak maksimum dari partisi-partisinya. Jadi kalau misalkan partisinya ada yang gede, ada yang kecil, kita ambil kalau norma partisi berarti kita cari yang paling besar jaraknya. Nah, kita dari definisi integral yang diberikan Bu Anung juga ada dijelaskan bahwa norma partisi P itu harus mendekati 0, gitu kan ya. Nah, sekarang kita coba aja langsung masuk ke soal ini tentang interpretasi geometrinya aja supaya dari definisinya nanti lebih mudah dipahami dari gambar. Jadi kalian bisa bayangin gambarnya kayak apa. Oke, kita langsung masuk ke soal tugasnya. Oke, ini ya. Setelah aku cari-cari juga, ternyata soal-soal dari tugas itu soal-soal tahun lalu, soal-soal UTS tahun lalu. Jadi sekalian dibahas di sini buat soal-soal UTS tahun lalunya. Tuh. Oke, kita coba nomor pertama dulu. Nomor pertama ini dicari integral dari 0 ke 1. Nah, fungsinya itu adalah e pangkat 2x ditambah x. Nah, ini sama kayak tadi kalau digambar. Kalau digambar ini kayak sama kayak tadi, tapi kita ambil fx-nya adalah fungsi yang di dalam sini. Oke. Nah, jadi kita punya fungsi fx itu sama dengan e pangkat 2x ditambah x. Ya, misalkan ada nanti yang kurang jelas atau apa langsung langsung ditanyakan aja ya. Jadi nggak usah nunggu sampai selesai karena nanti malah daripada lupa yang mau ditanyain apa. Nah, dari sini yang mungkin kebanyakan salah yang akan aku bahas lebih detail adalah tentang kita harus memastikan betul eksistensi dari fx itu benar-benar integral. Nah, aku stop sharing dulu, aku sharing materinya Buhan ya. Oke, udah terlihat ya. Ini kalau layarnya hilang langsung cat aja atau langsung ambil nggak apa-apa. Nah, di sini dari definisi integral itu di sini kan f itu terdefinisi di interval AB. Jika f terdefinisi di interval AB, maka f itu terintegral Riemann pada interval AB, itu kan ya. Nah, terus kalau kita lihat dari teorema-teoremanya di bawah ini 4.2a. Nah, dari Bu Anung meminta kalau misalkan mengerjakan tugas akan menggunakan definisi integral, kita harus memastikan benar bahwa eksistensi integral tersebut. Jadi fungsi tersebut benar-benar terintegral gitu. Nah,
di sini jika F itu kontinu pada interval tertutup AB, ini atau ini, ya. Jadi kita ambil salah satu aja boleh karena ini atau. Kalau F itu kontinu pada interval tertutup AB, maka F-nya terintegral pada interval tertutup AB. Nah, jadi sebelum kita mau mengerjakannya tadi, kita membuktikan dulu, menunjukkan dulu bahwa fungsi tadi, fx tadi yang kita ambil, itu kontinu pada interval tertutup AB-nya adalah 0, 1. Karena diintegralkan terhadap dari 0 ke 1. Nah, oke, mumpung masih sharing di sini aja ya. Nah, di sini teorema 42B, nanti setelah kita berhasil menunjukkan kalau F-nya itu terintegral pada interval tertutup AB, nah kita baru bisa mengambil integral B dari A ke B, fx dx, dan dari B ke A ya ini, interval integral dari B ke A, fx dx, itu sama dengan kita bisa ambil limit, nah ini kan sebenarnya n mendekati tak hingga adalah norma P mendekati 0, nah ini sigma, kemudian penjumlahan dari luas-luas persegi panjang yang tadi kita gambarkan tadi. Nah, jadi kembali ke layar. Oke, nah jadi langkah pertama kita adalah setelah diberikan fungsi fx, yaitu di dalamnya integral ini untuk setiap x berada di interval tertutup 0,1. Karena ini dilihat integralnya itu dari 0 ke 1. Ya. Nah, kemudian diperhatikan kalau misalkan kita mau menunjukkan fungsi tersebut kontinu, kalau dari kalkulus 1, itu bisa menggunakan dengan membuktikan dia terdefinisi dulu. Jadi fx terdefinisi pada 0, interval tertutup 0,1. Yang kedua, membuktikan kalau dia kontinu itu berarti untuk setiap. Oke, aku tulis pakai untuk setiap dulu ya. Untuk setiap, misalkan A ya. A berada pada interval tertutup 0,1, maka berlaku limit x mendekati A dari fx itu akan sama dengan fa. Itu definisi fungsi kontinu. Gitu ya. Nah, berhubung kalian sudah dapat kalkulus 1 dan sifat-sifat fungsi kontinu itu juga udah dapat, jadi kita bisa ambil juga dari sifat-sifatnya aja yang lebih ringkas daripada harus menggunakan definisi. Nah, di sini aku coba menggunakan sifat-sifat. Nah, di sini boleh kalian coba untuk menggunakan definisi untuk mengingat materi kalkulus 1. Nah, di sini kita lihat fx itu adalah fungsi E pangkat 2x ditambah x. Ini kan kita kalau mau dipisahkan bisa jadiin ini f1x, yang ini f2x gitu ya. Nah, kita tahu kalau misalkan fungsi E pangkat 2x itu merupakan fungsi eksponensial ya. Nah, berdasarkan sifat fungsi kontinu, kita tahu kalau misalkan fungsi eksponensial, fungsi polinomial itu merupakan fungsi kontinu, jelas pada R, pada bilangan real, seluruh bilangan real. Nah, maka ini bisa kita ambil kalau misalkan f1x, di sini ya, ini nggak aku tulis karena emang nggak aku tulis f1x-nya, f1x itu kontinu. Nah, kemudian selanjutnya kita tahu kalau misalkan fungsi x, ini kan merupakan fungsi polinomial. Kita bisa sebut ini sebagai fungsi polinomial karena dia merupakan polinomial berderajat 1. Nah, jadi karena fungsi eksponensial dan polinomial itu kita tahu bahwa ini fungsi kontinu, maka kita tahu bahwa f1x dan f2x itu fungsi kontinu. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat fungsi kontinu itu, kita tahu kalau penjumlahan dari dua buah fungsi kontinu itu maka akan menghasilkan fungsi yang kontinu pula pada intervalnya.
Nah, di sini kan udah tahu ini fungsi kontinu pada bilangan real sebenarnya. Kalau bilangan real berarti kan ini juga masuk ya, karena ini konteksnya adalah interval tertutup 01, jadi kita tulis interval tertutup 01. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa menyimpulkan jadi fungsi fx sama dengan e pangkat 2x ditambah x itu merupakan merupakan fungsi kontinu pada 01 ya. Nah, ini kita baru selesai untuk membuktikan bahwa fungsi ini itu kontinu, fungsi fx kontinu pada interval tertutup 01. Nah, selanjutnya karena dia kontinu ini kita bisa simpulkan, maka fx sama dengan e pangkat 2x ditambah x itu terintegral pada 01. Oke, ini aku jangan tulis ini deh ya. Kita menyesuaikan penulisan Bandung. Oke, fungsi f. Maka fungsi f terintegral pada 01. Nah, selanjutnya ini yang dikerjakan sesuai sama teman-teman kerjakan kebanyakan di tugas kemarin. Jadi kebanyakan dari kalian lupa menuliskan eksistensinya dulu, memastikan eksistensinya. Nah, setelah itu selanjutnya baru diambil sebarang partisi. Kan? Nah, di sini karena di sini aku tulis partisi. Nah, karena dari Bono mengajarkan ya partisi kalau misalkan yang delta xi-nya itu sama dengan 1/n, itu merupakan partisi reguler. Nah, jadi di sini kita ambil sebarang partisi reguler. P, misalkan P ya partisi regulernya. Terus posisinya aja. Nah, di sini kita misalkan dia x0, x1, x2 sampai xn. Nah, di sini karena intervalnya 01, interval tertutup 01, maka di sini x0-nya pasti 0, kemudian xn-nya itu 1, gitu ya. Nah, karena tadi kita ambil sebarang partisi reguler, maka ini menyesuaikan. Oke, menyesuaikan penulisan di tempat kalian, itu delta xi itu sama dengan 1/n, ya kan? Oke, aku izin nambahin dulu. Nah, delta xi-nya itu 1/n. Nah, kemudian ini yang sering salah atau sering ambigu ya. Jadi di sini dan xi star. Nah, xi star itu beda dengan x0, x1, x2 ini. Xi star itu adalah, coba kita kembali ke atas. Nah, ini kalau kita tuliskan ya, misalkan ini x0, ini x1, ini x2 misalnya. Ini berarti salah ini katanya. Oke. Nah, kita ambil x0, x1, x2. Jadi x1 star itu tidak selalu di x1 atau tidak selalu di x0. Nah, kalau di catatan materi di kelas itu tulisannya kan kalau ada yang midpoint, ada yang left, ada yang right. Nah, kalau misalkan xi star itu tidak selalu di left atau right-nya. Jadi bisa kadang-kadang di mid atau dimanapun. Atau pokoknya ini diambil sembarang itu bisa. Gitu. Nah, jadi xi star itu x1 ini xi star, ini x2 star. Nah, itu tidak selalu di ujung-ujungnya. Nah, untuk yang ini nomor A itu masih yang normal. Nanti yang nomor B itu yang xi star-nya diambil berbeda itu. Oke. Nah, ini xi star-nya itu diambil i/n. Ini untuk setiap
I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Ya kan? Karena ini partisinya X1, X2 sampai Xn gitu. Nah, selanjutnya diperoleh. Nah, ini yang biasanya dihitung di kelas itu ini kita cari SFP-nya. Jadi SFP itu apa? Ini adalah sigma dari Fxi star kalikan dengan delta Xi dari I sama dengan 1 sampai N. Oke. Nah, di sini itu sama kayak yang tadi aku tulis di awal, Fxi star-nya itu adalah tinggi dari, bukan tinggi ya, panjang dari persegi panjangnya, delta Xi-nya itu merupakan lebar dari persegi panjangnya. Nah, kemudian dijumlahkan dari interval 1, interval 2, interval 3, sampai interval ke N. Ya. Nah, di sini baru kita hitung. Nah, di sini ada sigma, kita tulis kembali sigma dari I1 sampai N. Nah, kita tulis Fxi-nya, Fxi star. Nah, kita lihat di sini Fx-nya itu apa? Fx-nya adalah E pangkat 2X ditambah X. Ya kan? Sedangkan Xi star-nya adalah I per N. Nah, kalau kita ambil Fxi star, berarti di sini kan E pangkat 2, X-nya berarti X star. Ya kan? Kita tulis dulu deh biar nanti jelas ya. 2X I star ditambah dengan Xi star. Nah, kemudian ini dikalikan dengan delta Xi. Delta Xi-nya ini udah jelas di sini 1 per N. Nah, di sini kita masukkan E pangkat E pangkat 2 Xi star-nya kita tulis 2I per N ditambah ini Xi-nya Xi star-nya berarti I per N, ya kan? Ini dikali dengan 1 per N. 1 per N. Nah, di sini kita lihat ini 1 per N itu tidak bergantung nilainya pada I. Ini kan yang berjalan I-nya kan. Ini kan sigma I sama dengan 1 sampai N berarti kan kita ambil I-nya 1, kemudian ditambah dengan I-nya 2, ditambah dengan sampai I-nya N. Nah, 1 per N ini kan tidak bergantung pada I nilainya. Dia kan 1 per N kan ya N udah nilainya konstan tetap. Nah, karena nilainya konstan berdasarkan sifat-sifat sigma, jadi ini karena perkalian dia bisa keluar di depan. 1 per N dikalikan nih kurung besar ya. Ini sigma N I sama dengan 1 sampai N. Ini bisa kita pecah karena ini penjumlahan sama dengan sifat sigma. Kita bisa pecah ini dari I sama dengan 1 sampai N, ini I per N. Nah, sampai sini jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ditulis lagi sama 1 per N, kemudian ini N, I sama dengan 1. Nah, ini yang bisa dikeluarkan apa? Nah, ini kita tulis dulu. Ini 2I per N ditambah dengan, oke, ini ada 1 per N, ya kan? I kali 1 per N, berarti ini 1 per N-nya juga bisa keluar. Ini N, I, nah. Oke, nah dari sini kita harus mencari dari nilai ini sama ini, ya kan? Kalau misalkan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk I, itu kan kalian tahu ini kayak penjumlahan itu ya, biasanya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai ditambah N, gitu kan. Nah, ini juga udah ada di slide materi kelas kalian. Kalau yang ini itu, kita tulis dulu. Oke, ini nanti ya. Ini 1 per N, ini berarti N dikalikan N plus 1 dibagi 2, bener ya? Oke, ini sebenarnya ada buktinya, bukti mencari nilai sigma. Nanti aku tunjukin di akhir aja. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari yang ini? Nah, kalau kita lihat ini kan sama dengan E pangkat 2. Berarti kalau dari 1, 2 ya. 2 per N ditambah E pangkat 4 per N ditambah sampai E 2 N per N. Ini kan ya. Ini kurungnya tidak boleh hilang. 2N per N. Di sini. Nah, di sini kalau kita lihat, ini kan deret
geometri, karena E pangkat 2 per N, kemudian jadi E pangkat 4 per N, berarti kan dia dikalikan dengan E pangkat 2. Gitu ya. Ini dikalikan E pangkat 2, berarti hasilnya, oh sorry, E pangkat 2 per N, karena kalau eksponensial, kalau dijumlahkan kan, kalau dikalikan kan hasilnya pangkatnya dijumlahkan. Jadi E pangkat 2 per N, ini kalau kita kalikan dengan E pangkat 2 per N, hasilnya E pangkat 4 per N. E pangkat 4 per N dikalikan E pangkat 2 per N, hasilnya E pangkat 6 per N. Dan seterusnya sampai E pangkat 2N per N. Gitu kan ya. Nah ini berarti merupakan deret geometri dengan rasionya adalah E pangkat 2 per N. Nah di sini baru kita bisa hitung 1 per N. Nah, kita ingat lagi deret geometri rumusnya adalah ini A, berarti awalnya E pangkat 2 per N, kemudian ini rasionya. Sorry. Balik ya. Oke, ini E pangkat 2 per N. Ini E pangkat 2N per N dikurangi 1. Yang bawah baru rasionya E pangkat 2N dikurangi 1. Oke, seperti ini ya. Nah, ini untuk deret geometrinya. Kemudian untuk yang belakang ini kita pisahkan aja, ini 1 per N kali 1 per N berarti 1 per N kuadrat, dikalikan ini N dikalikan N plus 1 per 2. Oke, maafkan, terlalu lemot. Oke, akhirnya didapat, ini kita bisa sederhanakan E pangkat 2N per N, itu E pangkat 2, berarti di sini kita bisa tuliskan E pangkat 2, 1 dibagi dengan, ini ada E pangkat 2N juga ya. E pangkat 2 per N. Nah, yang bawah ini N dikalikan dengan E pangkat 2 per N dikurangi 1. Ya kan? Kemudian yang sebelah kanan, ini N-nya yang bawah bisa kita coret dengan 1 yang atas, jadi N plus 1 per 2 N. Oke. Ini ya. Nah, selanjutnya, yang tadi kita udah dapat dari slide tadi, kalau misalkan F-nya itu terintegral, maka kita bisa peroleh bahwa integral tadi kan dari B ke A ya, ini dari 0 ke 1, dari fungsi fx, di mana fungsi fx-nya itu adalah E pangkat 2x ditambah x dx. Nah, ini akan sama dengan limit dari ini, kita tulis dulu norma partisi P dekati 0. Ini S FP. Nah, ini ya, ini bisa kita tuliskan yang tadi, karena ini kalau misalkan norma partisi P-nya itu mendekati 0, maka dengan jelas kita tahu bahwa partisinya harus semakin banyak yang dipartisi. Jadi misalkan ini, kalau misalkan cuma 2, dia akan jaraknya masih sebesar ini. Kalau misalkan dibagi jadi 4, misalkan jaraknya sebesar ini. Maka kalau kita pengen norma partisinya itu semakin kecil, maka kita dapatkan pula bahwa N-nya itu harus semakin banyak. Oke, berarti di sini bisa kita tulis N-nya mendekati itu hingga SFP-nya yang atas ini kita peroleh yang bawah. Jadi kita nggak usah ngitung lagi dari awal. Di sini udah ada E pangkat 2 Y. E pangkat 2 dikurangi 1, E pangkat 2 N, ini N, E pangkat 2 min 1 ditambah N plus 1 per, oh ini udah kita sederhanakan ya. Kita ganti jadi N plus 1 per 2. Oke. Nah, sekarang kita hitung limitnya sama seperti waktu kalkulus 1. Di sini karena E kuadrat min 1 itu merupakan
konstanta, dia konstan, pangkat 2 dikurangi 1 itu kan nilai suatu bilangan yang mutlak, yang konstan lah ya. Nah, jadi bisa kita keluarkan. Oh, ini sebelumnya kita bisa pisahkan dulu limitnya, karena sifat limit di kalkulus 1 untuk penjumlahan kan kita bisa pisahkan ya. Oke, di sini, biar nggak banyak nulis deh. Ini kita pisahkan, kemudian di sini E pangkat 2 min 1 karena dia konstan, kita bisa keluarkan di sini E pangkat 2 dikurangi 1, kemudian ini limit N mendekati tak hingga. Nah, kemudian ini berarti di dalamnya tinggal E pangkat 2N dibagi dengan N dikali E pangkat 2N min 1, ya kan? Kemudian ini ditambah dengan yang sebelah kanan ini limit N mendekati tak hingga N ditambah 1 per 2N. Nah, ini dari yang sama persis kayak yang kalkulus 1 ya, ini karena yang kanan dulu deh, lebih gampang. Nah, ini karena mendekati tak hingga, ini bisa dibagi 1 per N, ya kan, didapatnya nanti 1 ditambah 1 per N, dibagi 2. 1 per N-nya, limit N mendekati tak hingga dari 1 per N itu 0 kan ya. Jadi kita bisa langsung dapat di sini 1 per 2 gitu ya. Nah, untuk yang sebelah sini, sama, di sini kita bagi kedua ruas dengan E pangkat 2 per N. Jadi di sini kita dapat dulu di sini E pangkat 2 dikurangi 1, kemudian ini. Sebentar. Sebentar, ini ada. Oke, sudah. Maaf. Nah, ini sama juga kita dapat ini 1 per 2 ya. Nah, kemudian di sini nanti berarti kalau kita kalikan dapatnya E pangkat 2 min 1 dibagi 2 ditambah dengan setengah. Nah, di sini kalau misalkan kita hitung, kita sederhanakan lagi, ini bisa kita peroleh E pangkat 2 per 2. Nah, jadi hasilnya integral dari 0 ke 1 dari E pangkat 2X ditambah X dx itu sama dengan E pangkat 2 per 2. Nah, jadi langkah-langkahnya udah jelas ya dari awal untuk menghitung, untuk mencari integral menggunakan definisi yang perlu dilakukan adalah pertama menunjukkan eksistensinya dulu. Jadi dari fungsi tersebut kita harus menunjukkan bahwa fungsi tersebut terintegral dengan cara ya kita bisa lihat dari teorema-teorema yang udah dikasih atau dijelaskan di kelas, yang udah dibuktikan ya. Jadi untuk teorema-teorema yang udah dikasih di kelas itu sifatnya aman untuk kalian langsung bisa digunakan secara langsung. Nah, tadi salah satunya kalau misalkan kita tahu misalkan fungsi itu kontinu, maka kita peroleh fungsi tersebut itu terintegral. Nah, jadi di sini kita cukup membuktikan bahwa fungsinya itu kontinu. Ya kan? Setelah terbukti bahwa fungsi tersebut kontinu, maka kita peroleh bahwa fungsi tersebut terintegral. Nah, selanjutnya baru bisa kita gunakan definisi yaitu mana tadi? Integral dari misalkan tadi B ke A dari fx dx itu merupakan limit dari N mendekati tak hingga SFP. Gitu. Oke, buat langkah-langkahnya jelas atau mau ada yang ditanyakan? Oke, agak lama ya, mohon maaf nih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, kita langsung lanjut ke yang B. Kayaknya ada chat. Oke. Jadi kalau ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan aja.
Oke. Ini tadi baru yang B. Kita ke yang B dulu. Nah, selanjutnya, oke. Buat yang B diberikan fungsi fx-nya, kita misalkan fx atau kita ganti gx lah ya biar beda. Gx-nya itu sama dengan akar x plus 1. Akar x plus 1. Nah, dengan x-nya itu, kalau kita lihat tadi integralnya berada di 0,8 ya. Oh, 0,8 ini salah nih. Dengan x-nya itu berada di interval tertutup 0,8. Oke. Nah, kita diminta untuk menghitung ini menggunakan sama definisi integral. Nah, yang pertama, sama kayak tadi yang udah dijelaskan, kita harus buktikan dulu, kita harus tunjukkan dulu bahwa fungsi gx ini kontinu. Fungsi gx itu kontinu pada interval tertutup 0,8. Ini harus ditunjukkan dulu. Harus ditunjukkan. Bisa menggunakan definisi bisa, atau enggak menggunakan sifat. Tapi menggunakan sifat mungkin kalau susah ya pakai menggunakan definisi. Oke. Nah, ini dicoba ya, hampir sama kayak yang tadi. Caranya pun sama pakai ini. Fx terdefinisi di 0,8 berarti kan EGX ya, sorry. Kemudian kalau diambil sebarang suatu elemen di interval tertutup 0,8, maka limitnya, limit kalau x mendekati A, fx gx-nya itu akan sama dengan GA. Itu. Nah, setelah ditunjukkan bahwa fungsi gx itu kontinu, maka diperoleh gx itu terintegral. Jadi fungsi g terintegral pada 0,8 ya. Oke, nah selanjutnya ini buat yang menunjukkan di awal sudah jelas ya. Jadi kita fokus ke mengambil partisinya. Di sini sama, mengambil sebarang partisi. Bedanya adalah ini bukan, oke, sorry. Ini xi starnya itu bukan i per n lagi, tapi di situ udah ada hinnya, sudah ada bantuannya. Selanjutnya diambil, ini partisi reguler ya, karena sama. Partisi reguler, ini P, ini berarti X0, X1, X2 sampai Xn, di mana karena ini 0 sampai 8 berarti X0-nya 0, Xn-nya itu 8. Nah, selanjutnya nih kita ambil delta XK-nya sesuai dengan yang pada soal. Yang soal ketahui apa? Oh, XK starnya aja. Berarti delta XK-nya, kita tahu kalau delta XK itu merupakan XK dikurangi XK-1 kayak tadi ya. Mana tadi gambarnya? Nah, ini delta XI, delta X1 itu X1, sorry, itu merupakan dari X1 ini dikurangi X0, ya kan, jaraknya. Nah, sama dengan ini, delta XK itu sama dengan XK dikurangi XK-1. Nah, ini sama dengan di sini XK-nya adalah N plus 2K kuadrat, N plus 2K per N kuadrat dikurangi 1. Oke. Di sini N plus 2K per N kuadrat dikurangi 1. Ya kan? Kemudian dikurangi untuk yang XK-1 ini merupakan N plus 2K-1, ya kan? Ini N dikuadratkan dikurangi 1. Nah, ini kalau kita hitung, ini N, ini
ini N kuadrat ditambah dengan 2KN dikali 2 berarti 4. Apa NK saja? 4NK ditambah dengan 4K kuadrat dibagi dengan N kuadrat. Oke, maaf ini. Dibagi dengan N kuadrat dikurangi 1. Nah, kemudian dikurangi, ini kurungnya kita lepas saja. Oke, ini kurungnya. Oke, hilang. Ini berarti N plus 2K min 1 per N kuadrat ditambah berarti ya, ditambah 1. Oke. Nah, di sini Mbak, itu maaf bukannya 2K min 2 ya, Mbak? oh iya 2K min 2. Sorry. Oke. Makasih koreksinya. Oke, nah kemudian di ini min 1 plus 1 bisa dikeluarkan. Ini kayaknya nggak usah deh. Kayaknya ada cara yang lebih cepat. Ini N plus 2K, ini N kuadrat. Nah, mas ini aja. Kemudian ini plus min 1 sama plus 1 bisa hilang. Ya kan, di sini jadinya N plus 2K per N kuadrat dikurangi dengan N plus 2K min 2 per N kuadrat. Ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita tahu kuadrat dikurangi kuadrat kan kita bisa hitung di sini N plus 2K per N, ini ditambah N plus 2K min 2 per N, dikalikan dengan dikurangi N plus 2K per N, dikurangi dengan N plus 2K min 2 per N. Gini ya. Oke, bener ya? Oke, nah di sini ada N plus 2K, di sini N plus 2K bisa hilang. Kemudian ini min 2 berarti min 2 jadi plus. Nah, di sini berarti yang ini kalau dijumlahkan berarti jadinya 2N ditambah 4K dikurangi 2 per N dikalikan dengan 2 per N. Oke, ini kalau mau disederhanakan lagi jadinya 4N per 8K min 4 per N kuadrat inilah ya. Oke. Nah, terus tadi diambilnya XK starnya itu sama dengan N plus 2K per N kuadrat min 1. Oke. Terus ini jelas ya. Untuk mencari deltanya. Oke. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah buktikan juga karena ini tadi dibuktikan kalau GX-nya itu kontinu, maka G-nya terintegral, maka menggunakan teorema yang tadi 4.2b kalau salah. Nah, itu kita bisa peroleh bahwa nilai integral dari GX di sini 0 sampai 8 dari GX-nya itu berarti apa tadi? Akar X plus 1 dx itu merupakan limit ini 0 partasi P mendekati 0 untuk SFP, SGP, sorry. P. Nah, di sini sama kayak tadi persis cara mencari limit SGP-nya ini sama persis kayak yang A tadi. Di sini kita masukkan aja berarti ini ini dari I sama dengan 1. Kita cari dulu aja deh biar tidak panjang nulisnya ya. Ya, enggak panjang, kita cari dulu SGP-nya. Maka dicari SGP sama dengan ini sigma karena itu K pakai K. K sama dengan 1 N. Kemudian ini F XK star dikalikan dengan delta XK. Oke. Nah, di sini sama dengan
Oke, kita lihat sini fxk-nya berarti apa? Ini kita tulis dulu sigma n k sampai 1 sampai n fxk-nya itu kalau akar xk star ditambah 1 berarti di sini akar xk star-nya itu adalah 2 plus n plus 2k per n kuadrat dikurangi 1 ditambah 1, ya kan? Kemudian dikalikan dengan delta x-nya tadi diperoleh 4n plus 8k min 4 per n kuadrat. Oke, panjang ya. Ini kasih kurung. Nah, ini bisa kita coret ya kan, kemudian ini kuadrat diakarkan lagi kan ya, keluar. Nah, maka di situ jelas ya kenapa xk-nya itu diambil ini tuh jelas. Ya kan, biar dia bisa pertama ini dikasih min 1 biar kalau misalkan ditambah dengan 1 dia bisa hilang. Kenapa dikasih kuadrat ya supaya kalau diakarkan kuadratnya juga bisa hilang itu. Kalau masih kalkulus 2 biasanya untuk pengambilan yang xk star yang sulit gini nih, xi star atau xk star ada hintnya itu. Nah, ini berarti n ditambah 2k per n, ya kan? Dikalikan dengan ini tetap 4n plus 8k min 4 per n kuadrat. Oke, nah sama dengan sigma k sampai 1 sampai n. Ini kita hitung. Ini n pangkat 3, kemudian kita hitung tuh. N dikalikan 4n, 4n kuadrat. Kemudian n dikalikan 8k sama dengan 8nk, kemudian dikurangi dengan 4n. Selanjutnya 2k dikalikan dengan 4n, 8nk, kemudian ditambah dengan 16k kuadrat, dikurangi dengan 8k. Oke, 8k. Oke, apakah ada yang salah? Mana ya? Nah, selanjutnya di sini n pangkat 3 yang tadi sama kayak tadi, itu 1 per n pangkat 3 karena dia tidak berhubungan dengan k, dia bisa keluar dari sigmanya. Jadi 1 per n pangkat 3 dikalikan sigma dari k sama dengan 1 sampai n. Kan, nah di sini kemudian 4n kuadrat yang di dalam 8nk tambah 8nk jadinya 16nk. Kemudian ini dikurangi 4n, kemudian ditambah 16k kuadrat dikurangi 8k. Oke. Kita hitung sampai bisa keluar semua. Sigmanya hilang, gitu ya. Tujuannya itu adalah itu. Nah, kemudian di sini kita lihat, kita gabungkan yang sama-sama. Nah, di sini ada n, ada n. Ya, kita masukkan di sini yang tidak termuat k. Berarti sini ada 4n kuadrat. Ini kasih kurung biar tidak rancu. Dikurangi 4n. Nah, kemudian ini kasih kurung lagi. Ditambah dengan kita kelompokkan yang k-nya 1. Sini n. Ini 16nk dikurangi 8k. Kemudian yang terakhir, sisa yang mana? Yang k kuadrat. Sigma n k sama dengan 1, 16k kuadrat. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, berikutnya, nah ini kita cari. Di sini 1 per n pangkat 3 tetap. Kemudian yang tidak berkaitan dengan k tadi, 4n kuadrat dikurangi 4n, itu kan sama aja kalau misalkan kita hitung kan, ketika k sama dengan 1 berarti 4n kuadrat dikurangi 4n. Ditambah ketika k-nya 2, 4n kuadrat dikurangi 4n lagi. Sampai k-nya n. Berarti kan ini dijumlahkan terus sampai sebanyak n. Dengan kata lain, ini bisa kita tulis, ini n dikalikan 4n kuadrat min 4n.
Kemudian untuk yang ini K-nya bisa kita tinggalkan. Ini kan jadi perkalian ya. K dikalikan 16N-8. Nah, kita tinggalkan K-nya di dalam karena 16N-8 itu merupakan konstanta, jadi bisa keluar. Jadi diingat-ingat ya bedanya. Bedanya perkalian dengan penjumlahan sigma. Jadi kalau perkalian, kalau dia konstanta ya bisa dikeluarkan. Kalau misalkan yang ini tadi, dia kan dijumlahkan terus, berarti tinggal dikalikan dengan sebanyak berapa K sama dengan 1 sampai N itu sebanyak berapa. Gitu. Ini berarti dalamnya K. Ditambah, ini 16-nya jelas ini konstanta, bisa kita keluarkan ini K kuadrat. Oke, nah di sini ini sama dengan 1/n⁻3. Kemudian ini udah jelas, ini kita langsung tulis dulu lah. Di sini berarti 4n⁻3 dikurangi 4n kuadrat dibagi dengan n⁻3. Ini ya. Nah, selanjutnya di sini itu 16n dikurangi 8. Nah, untuk yang ini tadi udah tahu ya di awal tadi. N dikalikan n+1 dibagi dengan 2. Berarti di sini 16n-8 dikalikan n+1 dibagi dengan 2 n⁻3. Ya, n⁻3-nya dari sini, kemudian ini per 2-nya dari sini. Ditambah dengan, nah yang ini, K kuadrat. Oke, ini aku kasih tahu dulu deh. Ini sebenarnya juga udah ada sih di slide. Ini langsung n dikalikan n+1, 2n+1 dibagi dengan 6n⁻3. Ini dibagi 6 dari ini, K pangkat 2-nya itu n dikalikan n+1 dikalikan 2n+1 dibagi dengan 6. Nah, kalau misalkan n⁻3-nya dapat dari sini. Jelas ya? Oke, lanjut dulu. Nah, selanjutnya, tadi kita udah dapat di awal tadi, udah kita tuliskan di awal. Karena tadi dia continue, G-nya kita bisa tuliskan, kalau misalkan integral 0 sampai 8 akar x+1 dx itu sama dengan limit norma partisi P mendekati 0 dari SGP. Nah, kemudian kita cari SGP-nya ini. Nah, maka selanjutnya bisa kita tulis kalau misalkan integral 0 sampai 8 akar x+1 dx itu kita boleh ini limit. Kita langsung tuliskan n mendekati tak hingga ya, sama kayak tadi. SGP. SGP-nya adalah yang itu. Udah kita peroleh di bawah ini. Kita tuliskan 4n⁻3 min 4n⁻2 per n⁻3. Sepertinya tidak cukup ya. Kita kecilkan. Oke. Sini 4n⁻3 dikurangi 4n⁻2. Hanya sudah minta ganti. 4n⁻2 n⁻3 ditambah dengan 16n. Ini kalau mau dihitung juga nggak apa-apa. Kalau misalkan udah terbiasa menghitung limit tak hingga yang perkalian n gini juga nggak apa-apa, nggak usah disederhanain. 2n⁻3 ditambah dengan 16n, n+1, 2n+1, ya 6n⁻3. Ya. Macet. Oke lah. Nah, diperoleh limitnya ini, SGP-nya ini. Maka integralnya adalah nilai limitnya dengan n menuju tak hingga. Nah, di sini kalau kita udah biasa mengerjakan waktu kalkulus 1 ya, ini kan kita lihat yang pangkatnya paling tinggi, ini n⁻3, bawah juga n⁻3, maka bisa kita bagi dengan n⁻3. Ini diperoleh 4/1, atau kita tulis 4. Nah, kemudian yang kedua ini, 16n dikalikan dengan n, dikalikan dengan n, yang paling besar ya derajatnya, berarti kan 16n⁻3. Kemudian yang bawah juga n⁻3, derajatnya yang paling besar 3. Nah, berarti di sini kita peroleh jika kita bagi
penyebutan pembilangnya dengan n pangkat 3, kita peroleh yang atas 16, yang bawah 2. Yang lainnya kan kalau per n jadi 0 limitnya. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan ditambah dengan 16 per 2. 16 per 2 itu 8. Nah, kemudian yang ini 16 dikalikan dengan n, dikalikan dengan n lagi, dikalikan dengan 2n. Jadi hasilnya 32 n pangkat 3. Yang bawah juga n pangkat 3 itu 6. Jadi kalau penyebutan pembilangnya kita bagi dengan n pangkat 3, kita peroleh 32 per 6. 32 per 6 itu bisa kita tulis juga dengan 16 per 3. Ya. Nah, di sini kita jumlahkan, ini dijadiin 3 semua, 12, ini 24, ini 16, hasilnya 30, 40, 52 per 3. Oke. Nah, di sini jelas alurnya. Jadi kalau nanti mengerjakan UTS atau mengerjakan kuis, kalau misalkan pertanyaannya adalah menggunakan definisi, dimintanya menggunakan definisi, maka perlu dibuktikan, ditunjukkan satu-satu tuh tadi. Dia terintegral dulu, kemudian baru karena dia integral bisa diambil apa namanya? Ini integralnya sama dengan limit n menuju tak hingga dari SFP. Nah, di mana SFP-nya adalah sigma dari fx k star fx i star dikalikan delta xi dengan xi-nya itu merupakan partisi yang dibentuk dari interval domainnya. Gitu. Jadi perlu dibuktikan, ditunjukkan satu persatu. Oke, untuk nomor 1, apakah ada pertanyaan? Misi Mbak, izin bertanya. Mm-hmm. Ini kan kalau misalnya ngambil partisi itu kayak XK-nya itu kalau misalnya susah kan tadi Mbak itu bilang kalau misalnya susah nanti bakal ada hintnya kan di soal ya. Kayak yang nomor 2 ini. Nah, tapi sebenarnya kayak kita bisa itu nggak sih Mbak kayak ngambil generalisasi kalau misalnya ini kan fungsi yang nomor 2 itu kan akar. Jadi kayak kita harus bikin XK star itu kayak jadi bentuk kuadrat supaya bisa diakarin. Gitu kan ya Mbak ya? Nah, kalau misalnya fungsinya itu kayak trigonometri, itu ngambil x kasarnya kira-kira seperti apa ya, Mbak? Terima kasih. Oke, kalau misalkan aku lihat dulu deh. Bentar ya. Oke, tempat buahnya belum ada yang trigonometri tertentunya. Oke, nggak ada. Oke. Jadi ini yang waktu pengalaman aku jadi, soalnya nggak ada dasarnya dari slide-nya Gunung. Oh, kembali dulu. Nah, sebenarnya kalau misalkan pertanyaan tadi, misalkan bentuknya itu susah, nggak kayak cuma penjumlahan seperti ini doang, itu kita carinya mendekati kayak cari inverse. Gitu lah ya intinya. Kalau misalkan ini kita inverse kan, ini Y sama dengan akar X plus 1, ini Y kuadrat sama dengan ini X plus 1. Ya kan, ini nanti X-nya Y kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini pengambilan XK-nya akan mendekati itu. Jadi sesuatu yang dikuadratkan, kemudian dikurangi 1. Nah, sesuatu yang dikuadratkan itu apa? Ini kalian kalau misalkan mengambil K-nya itu interval yang bawah, misalkan. Ini kan K-nya dari 1 ya. Ini kalau kita misalkan ambil yang 0, berarti kan N ditambah 0 per N, kan 1. 1 kuadrat dikurangi 1. Berarti kita peroleh X0-nya itu sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan yang trigonometri, misalkan sin X gitu kan ya. Nah, supaya nanti fx-nya itu bisa hilang, ininya bisa diambil kayak arc sin mungkin.
Itu yang dulu-dulu sebenarnya belum ada sih. Sebenarnya kalau misalkan nyari itu pakai inverse-nya. Atau enggak, misalkan kalian tidak menggunakan, kalau trigonometri, kalau tidak menggunakan XK yang dimodifikasi kayak gini, nah nanti menggunakannya ini sin X ditambah, sorry, kita ke bawah dulu. Nah, nanti kan bentuknya akan sin X1, sin X0, kemudian 0 ditambah. Begini lah ya. Nah, itu bisa kalian cari rumus kanunya, rumus sigmanya. Pakai teori bilangan ya, yang ada. Nah, kayak gitu. Tapi yang kalau selama ini kalau misalkan trigonometri buat fungsi tertentu itu belum ada. Tapi kalau misalkan mau mencari XK atau XI dari yang modifikasinya, pakainya inverse-nya, yaitu arcsin gitu. Apakah menjawab? Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Soalnya kan kalau yang tadi, kalau yang apa namanya, turunan sin kan kalau kita gambarkan bisa juga ya. Itulah ya. Tuh. Oke. Buat nomor 1, soal tipe seperti ini sudah aman? Ini soal tahun 2019 atau 2020 kalau nggak salah. Oke. Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita beralih ke soal nomor 2. Ini sama seperti soal nomor 3. Ini nomor 3. Soal nomor 3 sama soal nomor 2 itu sebenarnya hampir mirip. Karena ini fungsi bersyarat, ya kan? Dengan intervalnya 0,1, kemudian interval setengah terbuka 1,2 gitu. Nah, di sini fx-nya, kalau yang nomor 2, fx-nya itu sama dengan x kalau x-nya berada di interval tertutup 0,1, dan nilai 1 kalau x-nya berada di interval setengah terbuka 1,2. Kemudian diminta untuk mencari integral dari 0 ke 2 fx dx. Gitu ya. Nah, langkah pertama sama sebenarnya. Kita tunjukkan dulu bahwa fungsi fx ini kontinu di fungsi fx kontinu pada interval tertutup 0,2. Tuh. Nah, untuk membuktikan dia kontinu, caranya ya hampir mirip sama yang nomor 1 tadi, bedanya adalah karena fungsi bersyarat, kita buktikan satu-satu. Jadi kalau misalkan kita ambil sebarang x di 0 di interval tertutup 0,1, kita tahu fx-nya sama dengan x. Nah, karena x-nya tadi sama kayak yang atas ya, karena x-nya tadi fungsi polinomial berderajat 1, kita tahu bahwa fx sama dengan x itu kontinu untuk x-nya berada di interval 0,1, tertutup 0,1. Nah, kemudian untuk yang fx-nya sama dengan 1, ini yang banyak nggak dibuktiin, karena fx sama dengan 1 itu kita bisa buktiin juga dia kontinu dengan melihat 1 sebagai fungsi polinomial juga, fungsi polinomial berderajat 0. Nah, jadi kalau kita ambil sebarang bilangan real dengan fungsinya fx sama dengan 1, nah itu pasti jelas f-nya kontinu. Tapi karena di sini domainnya adalah x-nya berada di interval setengah terbuka 1,2, maka kita diambil sebarang x pada interval setengah terbuka 1,2, kita peroleh fx sama dengan 1 itu merupakan fungsi kontinu karena fx sama dengan 1 merupakan fungsi polinomial. Nah, itu kan sudah dijelaskan untuk tiap interval. Nah, selanjutnya untuk membuktikan di 1 ini kan di batasnya ya. 1 itu kontinu atau enggak, ya kembali pakai definisi lagi. Jadi diambil A-nya sama dengan 1 ya kan, berarti kita ambil fx
Oh, langsung F1 aja lah. F1 itu sama dengan 1 berarti kan yang di atas ya. Karena yang tertutup yang di atas berarti ini sama dengan X atau sama dengan 1. Nah, di sini kalau kita cari limit dari kanan, kita peroleh ini sama dengan ini 1 juga. 1. Ya kan? Kemudian kalau kita ambil limit dari kiri, limit X mendekati 1 dari kiri, X, ya kan berarti. Ini juga 1. Oke, ini fx ya. Ini udahlah sama aja lah ya. Nah, ini kan sama-sama dengan 1, maka ini kita bisa tuliskan, kita tulis di sini sama dengan F1. Nah, dengan demikian berdasarkan tadi definisi kontinu, fungsi kontinu, mana tadi yang di atas. Nah, berdasarkan fungsi kontinu, dia terdefinisi pada intervalnya tadi 1 kan, kita ambil A-nya sama dengan 1, F1 itu terdefinisi. Kemudian kalau kita ambil A-nya tadi sama dengan 1, limit X mendekati 1, Fx itu sama dengan F1. Gitu. Jadi diperoleh kalau misalkan X-nya sama dengan 1, dia kontinu juga. Nah, dari situ kita peroleh fungsi F ini kontinu. Nah, kalau udah terbukti dia kontinu, baru kita bisa lihat yang tadi lagi. Jadi, kalau misalkan F kontinu, dia terintegral. Nah, selanjutnya, oke, coba berdasarkan kita lihat Bandung lagi. Nah, karena dia terintegral, maka kita sudah boleh menggunakan sifat-sifat fungsi terintegral. Kita kelewatannya. Tadi karena mencari. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa F itu terintegral, ya kan? Maka kita bisa menggunakan teorema 4/3 ini. Yang mana? Yang C ya tepatnya ya. Nah, yang nomor 3, sorry. Yang nomor 3, subdivision rule. Nah, kita punya teorema kalau misalkan integral dari A ke B fx dx itu sama dengan integral dari A ke C, kemudian ditambah dengan integral dari C ke B. Itu. Oke, stop lagi. Nah, karena kita tahu F-nya kontinu, maka F-nya terintegral. Kemudian kita juga bisa ambil teorema 4/3 tadi. Di sini kita bisa ambil, kita tuliskan dulu ya. Di sini berarti 0,2 fx dx itu bisa kita tuliskan jadi 0,1 fx dx ditambah dengan 1, 2 fx dx. Oke, jelas ya alurnya ya. Nah, setelah bisa kita tuliskan seperti ini, baru kita mencari, seperti tadi persis, mencari nilai integral yang ini, kemudian integral yang ini. Caranya, karena diminta menggunakan definisi, ya sama, menggunakan yang tadi. Diambil sebarang partisi pada 01, interval tertutup 01, kemudian diambil partisi juga interval tertutup 12. Ya, karena ini integral, ini kita ambil interval tertutup 12. Kemudian, ya kita hitung lagi. Ini mau aku kerjakan atau kalian bisa lanjutkan sendiri? Oke, aku tinggalkan dulu aja lah ya. Karena ini cara ngerjainnya juga sama persis kayak yang nomor 1 tadi, apalagi yang X ini kan sama. Kemudian untuk yang ini 1 kan juga lebih mudah ya. Jadi ini kalau nanti waktunya cukup,
nanti kita kembali ke sana. Nah, kita bahas dulu nomor 3. Nah, untuk pengerjaan kemarin, ini mungkin mengingatkan kembali, kalau misalkan nanti waktu pada kuis atau waktu UTS, ketika diminta untuk menggambar atau membuat sketsa suatu grafik, diminta untuk teman-teman buat dulu alur buatnya. Jadi ketika dipunyai misalkan nih, diberikan GX-nya adalah X jika X berada di interval, soalnya benar ya, berada di interval setengah terbuka 0,1, kemudian X GX sama dengan X dikali 2 min X jika X-nya berada di interval tertutup 1, 2. Nah, kalian ambil dulu. Diambil sebarang X berada di interval setengah terbuka 0,1. Kemudian diperoleh GX sama dengan X. Atau misalkan jangan X lah, A gitu ya. Nah, kemudian kalian buat tabel dulu. Misalkan A-nya itu ini lebih singkat lah ya. Ini X, ini GX, langsung aja. Nah, ini kalau misalkan kita ambil 0, ini berarti 0. Kemudian dan seterusnya. Kemudian untuk jika diambil X itu berada di interval tertutup 1, 2, misalkan diambil 1, ini berapa? Sampai 2, berapa? Gitu. Jadi itu yang sempat terlewatkan waktu tugas kemarin kayaknya. Jadi banyak yang langsung menggambar. Jadi aku ingatkan kalau misalkan nanti ada tugas lagi atau apapun ngerjain apa, nah kalau misalkan disuruh gambar, dibuat dulu alurnya, cara buatnya gimana. Gitu. Oke, buat yang A aman ya. Seperti di kalkulus berapa? Kalkulus 1 ya? Iya. Itu juga menggambar grafik fungsi bersyarat. Nah, kemudian yang nomor 2, nah ini mirip dengan yang tadi, mirip dengan yang nomor 2. Bedanya adalah di sini definite integral as limit of Riemann sums by left endpoint. Nah, di sini sebenarnya udah ada contohnya juga di di slide. Gimana kalau misalkan diminta sumnya oleh by left endpoint. Kemudian di sini diminta untuk menghitung integral 0 sampai 2 GX dx. Nah, caranya pertama sama dulu yang awal. Ini kita ambil sebarang X di interval setengah terbuka 0,1, kemudian kita peroleh GX sama dengan X, karena X itu merupakan fungsi polinomial berderajat 1, kan? Maka jelas kalau GX sama dengan X itu fungsi kontinu. Kemudian yang kedua, kalau diambil X kalau diambil X pada interval tertutup 1, 2, maka GX sama dengan X dikali 2 min X. Atau kita bisa tuliskan X 2X dikurangi X kuadrat. Gitu kan ya. Nah, ini jelas juga merupakan fungsi polinomial berderajat 2. Nah, maka jelas di sini juga fungsi kontinu. Itu. Nah, selanjutnya sama kayak tadi kita ambil yang di batasnya. Kalau misalkan kita ambil G1, itu nanti diperoleh G1 berarti yang bawah ya. Berarti di sini sama dengan 1, 2 dikurangi 1. Ini hasilnya 1. Kemudian kita ambil limit X mendekati 1 dari kiri, Gx. Ini kan sama dengan kalau dari kiri berarti X ya. Kita tulis X sama dengan 1 juga. Nah, kalau misalkan yang dari kanan, ini kita limit X mendekati 1 dari kanan, Gx, ini berarti kan sama aja yang kayak yang atas ya. 1, 2, 1. Ini sama dengan 1. Berarti diperoleh ini sama dengan, kemudian ini juga sama dengan G1. Nah, dari sini kita bisa peroleh seperti tadi. Alurnya. Karena G-nya itu kontinu, dia terintegral. Ya kan? Jadi, apa sini? Karena dia kontinu, G terintegral. Nah, ini harus kalian deskripsikan. Apa namanya kok deskripsikan? Deklarasikan. Jadi dituliskan. Jadi kalau misalkan karena G kontinu diperoleh G
terintegral. Karena G terintegral, maka bisa menggunakan teorema 4.3 tadi, di mana di sini 0,2 Gx dx itu sama dengan integral 0,1 Gx dx ditambah integral 1,2 Gx dx. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Belum? Oke. Nah, bedanya karena di sini diambil left endpoint, kita ambil ini partisi reguler, kita tuliskan deh. Semoga cukup waktunya. Diambil sebarang partisi ini X0, X1, X2 sampai Xn. Di sini ini aku ambil yang awal aja ya. Sampai 0,1 ini berarti pada interval tertutup 0,1. Nah, kemudian di sini kita punya delta XI-nya. Ini kurang lengkap. Kami sebarang partisi reguler P. Nah, kemudian delta XI-nya, ini kita ambil ini I per N, ya kan? Kemudian XI star-nya itu sama dengan, karena ini, kita lihat, karena ini left ya, kiri, berarti, oke, aku sambil ngecek. Ya, benar. Berarti di sini kita bisa tuliskan di sini XI dikurangi N ya. Kita kembali ke gambar. Nah, di sini kan kalau misalkan dari X0 sampai ke X1 misalnya, X1 sampai sini. Nah, kalau misalkan dari yang diambil tuh titik X star-nya itu yang kiri, berarti kan yang X0 ini. Jadi yang ini yang diambil X star-nya. Nah, maka di sini XI star-nya kita ambil, ini biar lebih singkat, tulisnya gini aja lah ya. XI min N. XI min N. Kok min N, sorry, min 1. Oke. Nah, dari sini kita peroleh sama kayak yang nomor 1 ini. Kita peroleh diambil SFP. Benar ya, SGP. Itu sama dengan di sini. Berarti I 1 sampai N, ya kan, karena partisinya sampai N. Kemudian di sini G XI star dikalikan dengan delta XI. Nah, di sini GXI star-nya kita, ya tadi apa? Ini 0 sampai 1 ya, itu X. Berarti di sini X berarti XI star. Dikalikan delta XI. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, karena di sini delta, XI star dikali delta XI, di sini kita ambil XI star-nya itu, sigmanya hilang lagi. Sorry, sigma I sama dengan I 1 per N. Oke, nah di sini XI star-nya itu XI min 1 ya. Dikalikan dengan delta XI-nya adalah I per N. Ini kita tuliskan 1 per N aja kan sama semua ya. 1 per N. Oke. Nah, di sini
XI min 1-nya berarti kan sama dengan I min 1 per N, ya kan? Karena kita tahu kan di sini XI-nya kita ambil 1 per, I per N. Nah, kemudian XI star-nya itu karena dia XI min 1, berarti XI min 1 sama dengan I min 1 per N. Nah, di sini ini sigmanya hilang lagi. N dikalikan 1 per N. Nah, sama kayak persis yang tadi, ini kan 1 per N bisa keluar, jadi di sini 1 per N kuadrat dikalikan sigma I itu sampai N, di sini tinggal I min 1 aja. Kasih kurung. Nah, kemudian di sini 1 per N kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kalian mau langsung pakai rumus yang tadi dengan di dalamnya itu I min 1 itu boleh. Kalau enggak mau dipecah juga boleh, karena ini kan sigma buat penjumlahan atau pengurangan kan bisa dipecah. Misalkan I, kemudian ditambah, kurang I sama dengan 1, ini 1. Gitu. Sama aja. Nah, di sini kalau dilihat kan 1 per N kuadrat, kemudian ini, oke, di sini yang sigma I dari I sama dengan 1 sampai N, ini adalah N dikalikan N plus 1, persis yang tadi dibagi dengan 1. Dikurangi dengan ini 1 ditambah 1 tambah 1 sampai N, berarti kan N. Nah, di sini kita peroleh, di sini berarti N kuadrat plus 1, N kuadrat plus 1 per 2, N kuadrat, dikurangi N per N kuadrat, berarti 1 per N ya. Oke, maaf banget, lemot banget ini. 1 per N. Oke, nah jadi di sini diperoleh SGP-nya ini. Kemudian, ini kita kasih G1 boleh deh. Biar nggak sama kayak yang atas. G1. Nggak usah, nggak apa-apa, sama aja. Kan udah diambil pada interval 0,1. Oke. Nah, diperoleh untuk yang interval 0,1 itu hasilnya ini SGP-nya. Nah, ini kalau mau dicari ininya dulu boleh, atau mau dicari SGP dari SG2P-nya dari ini dulu juga boleh. Ini aku cari dulu limitnya ya. Nah, di sini kita peroleh, karena kita sudah tahu tadi Gx sama dengan X itu terintegral, ya kan, kita peroleh kalau ini 0,1, kemudian ini apa tadi? G1 ya. Kita tulis G1 aja. G1 X dx sama dengan, oke, limitnya hilang. Limit n mendekati tak hingga dari S G1P. Nah, di sini kita bisa tuliskan langsung limit I mendekati tak, kok I sih, N mendekati tak hingga, kemudian kita masukkan SG1P-nya tadi. Ini kasih kurung, N kuadrat ditambah 1 per 2 N kuadrat dikurangi 1 per N. Nah, di sini jelas kalau 1 per N itu limit N mendekati tak hingganya itu 0. Nah, di sini sama kayak tadi caranya. Di sini koefisien yang N kuadratnya 1, yang bawah 2. Jadi diperoleh ini 1 per 2. Nah, kemudian nanti dicari untuk integral dari 1 ke 2 Gx dx-nya. Berarti ini untuk interval 0,2, interval 0,2. Kemudian dicari SG2P-nya. Nah, selanjutnya bisa dijumlahkan. Ini. Gitu. Ini kalau enggak kita kasih G aja lah ya, biar tidak rancu daripada kira dua fungsi yang berbeda. Kan sudah ada intervalnya juga, jadi sama aja. Nah, gitu. Ada pertanyaan dulu? Ini analog buat yang satunya lagi. Aku bakal tinggalkan buat latihan. Nanti aku bakal tulis di sini juga
Nanti juga bakal dibagikan pembahasan dari tugas kalian kalau nilainya udah keluar. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi urut-urutannya ya kalau dalam mengerjakan sudah jelas? Oke. Karena dari kemarin dari tugasnya kebanyakan emang kurangnya di alurnya aja. Kalau definisi memang kayak alurnya dijelaskan, dideklarasikan satu persatu. Oke. Tinggal sisa berapa? 10 menit lagi. Oke. Untuk yang nomor 4, ini yang mana? A dulu. Nah, ini kurangnya adalah kalau misalkan kita diminta untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu, kita nggak boleh mengambil ini dulu. Kita nggak boleh mendeklarasikan ini dulu di pembuktian kita. Ataupun yang ini juga sama. Jadi kita ngambilnya dari yang diketahui. Kita nggak boleh menyebut ini dulu, menyebut yang akan ditunjukkan. Nah, jadi ini coba aku langsung aja ya. Ini diketahui untuk setiap. Tadi I sama dengan 1, 2, sampai N, ya kan? Sudah dibaca ya, sudah jelas ya. Jadi dari I dari 1, 2, sampai N, di sini kita tahu dengan partisi ini, dengan partisi P ini, ya kan? Kita tahu bahwa XI-1 itu pasti kurang dari XI, ya kan? Karena itu diambil partisi. Nah, akibatnya, ya kan? Karena ini XI-1 kurang dari, nggak usah aku tulis lagi deh. Karena XI-1 kurang dari XI, ini bisa kita kalikan kedua ruas dengan XI-1. Karena apa? Karena XI-1 di sini, kita lihat setiap partisi di sini, itu berada di interval 0,5 sampai 1. Ya kan? Karena 0,5 sampai 1 itu jelas dia positif, jadi ini bisa kita kalikan. Ya kan? Kalau kita kalikan, tidak berubah, kita kalikan dengan XI-1. Nah, di sini kita kalikan dengan X-1 diperoleh ini X-1 kuadrat kurang dari XI dikalikan X-1. Nah, kemudian karena untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai N, ya kan, kita lihat partisinya tadi itu berada pada interval 0,5 sampai 1. Jadi kita pasti punya setiap XI itu berada di antara 0,5 sama 1. Nah, oke, ini sama ya. Tunggu. Aku tulis sini. 0,5 kurang dari XI kurang dari 1. Nah, ini kayak tadi jelasin. Jadi karena dia setiap XI, jadi XI-1 pun itu pasti dia positif karena berada di antara 0,5 dan 1, maka ini bisa kita kalikan kedua ruas dengan tandanya tetap. Ya kan? Nah, kemudian dari sini, ini kita peroleh, oke, aku tulis lagi di bawah aja, XI-1 kuadrat kurang dari XI-1, maka ini diperoleh, ya kan? Ini kan pasti kedua-duanya positif ya, karena ini tadi, karena XI berada di 0,5 sampai 1, dia pasti positif. Maka ini bisa kita akarkan kedua ruasnya dengan tidak mengubah tanda. Nah, di sini langsung aja aku tulis XI-1 kalau diakarkan. Kemudian yang sebelah kanan, yang ruas kanan, ini akar dari XI dikalikan XI-1. Nah, sampai sini jelas ya. Di sini tadi kita diminta untuk membuktikan apa? Oke, diminta untuk membuktikan yang ini. Nah, sini jelas. Jadi kita nggak mengambil ini dulu, kita nggak mendeklarasikan apapun yang ditunjukkan, seolah-olah kita nggak tahu, tapi kita ngambilnya dari partisinya. Karena kita tahu dia partisi, pasti XI-1 kurang dari XI. Jelas. Kemudian, karena partisinya berada di antara 0,5 sampai 1, kita tahu juga kalau misalkan dia pasti positif. Jadi dari sini kita peroleh ini. Jadi kalau kita dapat yang ini,
kita peroleh yang bagian depan. Ini XI-1 kurang dari akar XI-1 kali XI. Ya kan? Selanjutnya kita cari yang belakang ini, yang ini. Dengan cara apa? Sama. Jadi, sorry. Aku copy. Oke. Nah, kemudian untuk ini, tadi kan kita kalikan dengan XI-1. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan XI. Kan sama. Sama aja, gara-gara tiap XI itu pasti dia positif. Karena semua XI berada di interval ini. Jadi jelas kalau ini kita kalikan XI, ya kan kita peroleh ini XI kuadrat. Nah, ini caranya persis. Bisa dituliskan analog itu juga nggak apa-apa. Nah, ini sama. Ini berarti tinggal XI. XI-1, yang ini XI kuadrat. Nah, karena dia juga tadi sama argumennya, karena dia sama-sama positif, ya kan? Maka ini bisa diakarkan kedua ruas. Jadi diperoleh ini akar XI-1 dikalikan dengan XI, ini kurang dari XI. Akar dari XI kuadrat. Nah, jadi karena ini kita tulis 1 dan 2 berdasarkan poin 1 dan 2 diperoleh ini benar. Seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi setiap argumennya disusun, jangan mengambil yang akan dibuktikan, seperti itu intinya. Nah, kemudian yang kedua kita akan buktikan bahwa ini. Oke, sudah ini itu mudah ya. Karena ini kayak apa namanya? Pengurangan pecahan biasa. Jadi kalau kita argumennya tinggal diambil sebarang, nggak usah diambil deh, kita langsung aja. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai ke N, maka diperoleh kalau kita ambil 1 per XI-1 dikurangi 1 per XI, kita peroleh ini adalah pengurangan pecahan. Ya kan? Jadi ini dikurangi. Karena ini juga benar kan? Karena ini merupakan anggota dari partisi tadi juga, ya kan? Ini kita bisa kerjakan slide-nya dia pecahan. Jadi dikalikan, kemudian ini dikali silang XI dikurangi XI. Saya di atas apa ya? XI-1 benar kan? Nah, dari sini kita peroleh kalau misalkan 1 per XI-1 dikurangi 1 per XI itu sama dengan XI dikurangi XI-1 dibagi dengan XI-1 dikali XI. Nah, ada samaan ya. Jadi argumen untuk pembuktian yang A selesai. Kemudian yang nomor 2 dan 3 itu sama. Kita diminta untuk mencari seperti nomor 1, 2, 3 tadi. Nah di sini XI star-nya telah diketahui ini. Ya, jadi banyak yang salah di sini juga karena mengambil XI star-nya tidak sesuai pada soal. Jadi kalau misalkan seperti yang tanyakan tadi ya, kalau misalkan kadang-kala rumit itu kan biasanya udah ada yang diketahui, ada yang kita kayak buat argumen sendiri, tapi kebanyakan diketahui sih. Kalau buat argumen sendiri tadi caranya yang kayak tadi yang ditanyakan tadi. Nah, tapi kalau misalkan di soal itu sudah ada, ya kita gunakan yang diminta pada soal. Jadi sini XI star-nya itu akar XI-1 dikalikan XI, ya kan? Jadi di sini kita langsung aja deh. Ini kita tuliskan ya, XI star itu sama dengan akar XI-1 kali XI, kemudian delta XI-nya itu sama dengan XI dikurangi XI-1. Nah, ini sesuai
sesuai definisi aja ya. Nah, kemudian SFP-nya nah kan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Di sini fxi star-nya ini kan 1 per x kuadrat. Berarti ini 1 per, ini aku mohon maaf aku langsung tuliskan karena waktunya tinggal sedikit. Ini akar x1 xi min 1 dikalikan xi dikuadratkan. Nah, di sini dikalikan dengan delta xi-nya. Kita nggak usah mikir sulit-sulit kan. Jadi xi dikurangi xi min 1. Nah, di sini diperoleh sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian ini akarnya juga bisa hilang. Xi min 1 dikalikan xi dikalikan dengan ini, kita tulis di sini saja ya. Xi dikurangi xi min 1. Ya kan? Ini sama dengan yang bawah. Nah, ternyata yang diminta untuk mencari yang A tadi, aku salah menaruh tempatnya. Untuk diminta yang ini tadi, mencari ini, itu fungsinya untuk mengerjakan yang nomor B. Jadi, karena kita tahu xi dikurangi xi min 1 per xi min 1 dikali xi, itu sama dengan ini, kita bisa letakkan ke yang atas tadi. Ini akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, ya kan? Kemudian ini kita kasih kurung ya, jangan lupa. Di sini 1 per xi min 1 dikurangi 1 per xi. Nah, di sini kalau misalkan kita tuliskan, nanti bisa saling menghilangkan. Ini kalau misalkan kita masukkan I-nya sama dengan 1, berarti ini x0, ini dikurangi 1 per 1 per x1 ditambah 1 per x1 ditambah dikurangi 1 per x2 ditambah dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah ditambah 1 per xn min 1 dikurangi 1 per xn. Nah, di sini ya kan kita bisa lihat di sini dikurangi ditambah dikurangi ditambah. Ini bisa kita coret ya kan. Kemudian hasilnya adalah 1 per x0 dikurangi 1 per xn. Ya kan? Dimana kita tahu x0-nya tadi adalah di atas partisi yang awal dong pastinya. Ya kan? x0, yang ini xn. Ya kan? Nah, di sini 1 per 2 dikurangi 1 per 1. Nah, di sini diperoleh 2 per 1, ya kan? 2 dikurangi 1. Nah, di sini hasilnya 1. Nah, nanti untuk yang C, tinggal menggunakan argumen tadi, menggunakan kalau misalkan dia integralnya, misalkan dia terintegral, maka kita peroleh, ini sudah ditahu dengan mengambil ini. Nah, jadi kita peroleh integral dari setengah ke 1 fx dx itu sama dengan limit dari norma partisi mendekati 0 untuk SFP. Nah, SFP-nya sudah kita hitung di poin nomor 2 tadi. Nah, untuk poin nomor 3, berarti ya sudah tinggal kita limitkan saja. Ini atau enggak N mendekati tak hingga, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Mas Putri belum ngasih presensi. Kirim dulu. Oke, ini jangan lupa presensi ya. Untuk yang telah mengikuti tutorial dari awal sampai akhir. Oke, dari sini dari nomor 1 sampai nomor 4 ya tadi. Apakah ada pertanyaan? Saya tadi mau bahas sampai fungsi tak tentu, tapi ternyata agak panjang karena device-nya agak sulit juga. Oke, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke, mana ya? Jadi untuk nanti, untuk pengerjaan selanjutnya mungkin nanti ada kuis juga ya. Nah, itu bisa dilihat catatan-catatannya, catatan-catatan tadi. Kalau bisa mengerjakan sesuai dengan slide yang sudah diberikan Bu Hanung, jadi ada dasarnya. Kemudian perhatikan alurnya ketika mau mengintegralkan, terutama kalau yang menggunakan definisi ya. Kalau yang teknik pengintegralan kan
macam-macam, jadi bisa macam-macam teknik satu orang dan orang lainnya bisa beda-beda. Nah, kalau misalkan yang terkait dengan definisi, diperhatikan benar definisinya. Kalau definisinya itu meminta F-nya itu harus continue dulu baru bisa mengikuti definisi tersebut, ya atau harus terintegral dulu. Nah, jadi ya harus mengikuti definisi tersebut. Jadi harus dibuktikan dulu kalau misalkan fungsi tersebut terintegral, ya kan? Kemudian baru bisa diintegralkan dengan menggunakan partisi, dengan mengambil sembarang partisi. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Oke. Jadi mungkin yang tutorial pertama ini kita baru membahas mengenai 2 dan 3. Jadi nanti kita akan lebih ngebut di tutorial ke depan mengerjakan integral tak tentu. Karena teknik pengintegralan cukup banyak ya. Jadi nanti dipelajari sesuai sama yang ada di kelas, sama trial nanti kita mempelajari tentang integral tak wajar. Untuk yang nomor 4 ini bisa kita latihan dengan nomor 1. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tutorial kali ini aku cukupkan. Kemudian ini kalau misalkan nanti ada pertanyaan, tapi di luar tugas ya, di luar tugas atau kuis, kalau misalkan kalian malu memasukkannya pada G-form Bu Hanung, bisa tanya langsung ke aku, nomornya di sini. Jadi kalau misalkan kalian ada suatu soal yang emang pengen kalian bahas, atau kalian lagi mengerjakan latihan-latihan untuk UTS terus pengen nanya-nanya, nah itu bisa chat di situ. Ini aku stop recording dulu deh.